Dan mungkin ini Cianjur ini yang pertama melakukan launching. Sebetulnya kita aja di pengurus daerah baru launching nanti tanggal 12 September. Ini udah didahului oleh kabupaten, luar biasa sebetulnya untuk Cianjur gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan apa kabar warga Cianjur semuanya? Alhamdulillah, kita sekarang ada suasana berbeda sebetulnya dalam podcast hari ini karena kita tidak di studio Cianjur Today, tapi kita sekarang sedang berada di Sekretariat Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Cianjur. Dan di depan saya sudah ada tamu spesial. Di sini ada Ketua dari IBI Provinsi Jawa Barat, Ibu Hajah Eva Rianti. Selamat siang, Bu. Apa kabar? Selamat siang. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya, dan selalu ceria, Bu ya. Amin. Insya Allah harus. Harus ya. Oke, Bu. Nah, di edisi kali ini saya dan beberapa rekan-rekan yang lain mungkin bertanya-tanya nih, sebetulnya kan ada program baru nih yang dilancarkan oleh IBI Jawa Barat ya, Bu ya. Yang namanya adalah Halobid ya, Bu ya. Nah, boleh dijelaskan nggak sih, Bu, sebetulnya program ini, Halobid ini apa sih sebetulnya? Baik, terima kasih. Sebetulnya gini, pada saat pandemi kemarin, kemudian juga kami sejenak berhenti kegiatan kita, kemudian di saat berhenti juga, tapi kita tetap beraktivitas, maksudnya selalu berkomunikasi dengan semua ketua PC, juga dengan seluruh pengurus Ikatan Bidan Indonesia, berpikir apa yang harus kita lakukan di saat seperti ini, karena walaupun dalam masa pandemi ini tentu saja kita tidak boleh berhenti berkarya, kita harus tetap bekerja dan lain sebagainya gitu. Nah, dan di momen hari ulang tahun IBI yang ke-69 tanggal 24 Juni 2020 ini, maka tercetuslah gimana ya kalau kita membuat suatu program yang yaitu tentu saja program ini tercetus dari kami semua, yaitu programnya Halobid itu. Nah, untuk Halobid ini kan pada saat pandemi ini semua kegiatan semuanya online. Betul, nah, harus virtual semua, ya, semuanya virtual. Kita juga rapat juga tidak pernah kita bertemu, tapi semuanya di virtual seperti itu. Makanya tercetuslah program Halobid ini. Nah, pada saat itu kan memang program itu tercetus di pengurus daerah IBI Jawa Barat. Tapi kami berpikir bahwa Halobid ini kan nanti untuk masyarakat. Betul. Kalau kami di Jawa Barat, mungkin karena kami mempunyai pengurus 27 kabupaten kota, sehingga kami pikir kayaknya Halobid ini memang program kita, tapi yang diselenggarakan yang memang lebih dekat kepada masyarakat itu adalah pengurus cabang. Sehingga program ini dicetuskan di IBI Jawa Barat, kemudian semua pelaksanaannya itu dilakukan di 27 kabupaten kota. Dan untuk saat ini memang sudah 27 kabupaten kota sudah melaksanakan Halobid ini. Dan mungkin ini Cianjur ini yang pertama melakukan launching. Sebetulnya kita aja di pengurus daerah baru launching nanti tanggal 12 September. Ini udah didahului oleh kabupaten, luar biasa sebetulnya untuk Cianjur gitu. Jadi sebetulnya diawalinya dari situ. Sedangkan masyarakat kan pada saat ini membutuhkan, walaupun di dalam masa pandemi bukan hanya urusan keluarga berencana, kemudian atau sakit dan lain sebagainya, tapi juga kita ditantang dengan adanya isu AKI dan AKB meningkat, kemudian juga banyak DO-nya KB, sehingga kami berupaya apa ya yang bisa kita lakukan, sehingga tercetuslah program ini. Dan ini dibentuklah di kabupaten kota. Kabupaten kota itu membentuk fasilitator yang ada di kabupaten kota. Jadi mereka nanti ada ada semacam kepengurusan di kabupaten kota gitu, di kabupaten kota. Nah, untuk itu seperti di sini tadi udah ada nomor kontak dan sebenarnya kabupaten kota berbeda-beda. Jadi masing-masing kabupaten kota memang masih berbeda-beda sistemnya, tapi intinya semuanya tujuannya sama, yaitu membantu pemerintah dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak dan kesehatan reproduksi. Luar biasa. Tapi kalau selain Cianjur, Bu, untuk di kota dan kabupaten lain apakah sudah berjalan atau belum, Bu? Ya, untuk saat ini kan kami memang terus memantau ya, dari mulai kegiatan kita di tanggal 24 Juni itu kita pantau semua kabupaten kota dan semuanya sudah berjalan. Memang sudah berjalan, bahkan ada yang seperti tadi kaos itu kan sebetulnya kaosnya memang hampir semua sama gitu di semua kabupaten kota. Kemudian juga ada jinglenya gitu. Itu yang sudah yang itu yang sedang kita lombakan juga gitu. Jingle mana nanti yang akan dijadikan untuk Jawa Barat nanti
harinya Dan gitu. selain itu untuk menarik atensi masyarakat Iya, juga ya Bu ya. betul. Dan kalau dari laporan, alhamdulillah sih sudah banyak sekali halobid di kabupaten kota yang dipergunakan oleh masyarakat. Dan masyarakat pernah ada yang disampaikan oleh masyarakat, mereka senang dengan pelayanan kami. Insya Allah mudah-mudahan semuanya bisa lancar. Baik Bu. Nah, untuk penggunaannya sendiri Bu, supaya masyarakat bisa menggunakan program ini atau fasilitas yang disediakan oleh IBI ini, bisa melalui apa saja Bu biasanya? Jadi kalau yang kita sepakati untuk saat ini memang belum seperti ada aplikasi ya, ada aplikasi yang khusus. Tapi untuk saat ini kami semuanya memang menyerahkan ke kabupaten kota. Tapi yang sudah dipakai memang ada call center, ada juga WA, WA. Jadi bisa dengan WA, ada call center. Itulah yang saat ini banyak digunakan oleh teman-teman di kabupaten kota. Karena kami memang untuk saat ini belum, ya itu tadi aplikasinya belum ada, tapi untuk saat ini kita lagi menjajaki bahwa nanti ada aplikasinya, misalkan kalau halo nanti ada jawabannya langsung dari aplikasi itu gitu. Kedepannya seperti itu. Jadi semuanya dimudahkan gitu. Jadi memang kita berpikir bahwa seperti program-program lain bahwa tidak manual seperti sekarang, tapi kedepannya insya Allah kita ingin lebih bagus lagi. Baik Bu. Tapi kalau soal tujuan dan manfaatnya sendiri Bu untuk masyarakat sebetulnya seperti apa Bu untuk tujuan dan manfaatnya? Jadi tujuannya memang yang pertama tentu saja ingin mendekatkan kami organisasi IBI nih, ada organisasi Ikatan Bidan Indonesia yang lebih dekat lagi dengan masyarakat. Kemudian juga ingin memfasilitasi masyarakat yang pada saat pandemi kemarin memang banyak yang sulit ya, sampai ada yang mau KB susah, yang mau membawa anaknya untuk imunisasi juga susah, bertanya kemana. Nah, tujuan kita sebetulnya itu bagaimana kita menyampaikan bahwa kami nih IBI Bidan yang semuanya ada di Jawa Barat ini siap membantu masyarakat agar lebih dekat, lebih mudah ya, lebih mudah untuk akses pelayanan. Kalaupun misalkan tidak perlu dilayani langsung kan bisa dengan online dulu, kita fasilitasi dulu itu. Kalau misalkan perlu nanti harus datang ke fasilitas kesehatan, kita akan arahkan kemana fasilitas kesehatan yang terdekat daripada masyarakat itu. Gitu. Nah, kalau untuk ini Bu dari layanannya sendiri yang disediakan dalam program Halobid ini itu sebetulnya konsultasi tentang apa saja Bu biasanya? Untuk yang terpenting memang konsultasi untuk kesehatan ibu dan anak ya, kemudian KB gitu ya. Kalau itu biasanya kan kalau ibu bidan dari mulai wanita usia subur sampai dengan menopause itu boleh dikonsultasikan kepada Halobid ini tentang kesehatan reproduksi dan lain sebagainya. Tapi ya kadang teman-teman juga sempat Bu katanya ini ada yang menanyakan masalah yang berhubungan memang bukan kewenangan atau tugas bidan, yaitu kan akhirnya kita akan arahkan kemana masyarakat itu harus berkonsultasi atau dianjurkan misalkan datang ke puskesmas dan lain sebagainya. Jadi malah cenderung curhat masyarakat ya Bu ya? Iya betul sekali. Tapi mereka senang, akhirnya mereka senang curhat kepada ibu bidan karena memang ibu bidan itu biasanya bicara dengan hati. Betul, gitu ya. Lebih dekat gitu, ya Bu ya, lebih dekat ya gitu. Tapi Bu kalau misalnya untuk konsultasi ini, jadi itu kan biasanya untuk ibu hamil dan juga untuk ibu-ibu khususnya. Kalau misalnya untuk para suami seperti saya Bu gimana nih Bu? Apakah bisa juga? Kalau suami memang mau curhatan tentang istrinya ya saya nggak apa-apa sih gitu ya. Menjadi suami siaga kan gitu. Kan sempat dibahas juga bukan soal kesehatan reproduksinya. Karena kan termasuk berarti kan berhubungan dengan suami juga seperti saya misalnya. Apakah itu bisa nggak ada untuk konsultasi seperti itu atau mungkin ya saat ini hanya untuk ibu-ibu aja nih Bu? Enggak, kalau memang fokus kita memang kepada ibu-ibu saat ini. Tapi kalau misalkan ada seorang suami atau kan sekarang ada istilah suami siaga gitu ya, seperti itu. Karena saya pengen jadi suami siaga. Nah, luar biasa sebetulnya. Ya selama itu ada hubungannya dengan kesehatan reproduksi istrinya atau misalkan dengan ada kesehatan reproduksi remaja atau kesehatan reproduksi untuk kesehatan reproduksi wanita itu saya kira tidak masalah ya, asal jangan menanyakan hal-hal yang di luar itu betul. Jadi kalau misalkan ada laki-laki yang nanyainnya yang macam-macam tentu saja pasti akan ditolak gitu. Tapi kalau misalkan menanyakan hal yang memang berhubungan dengan kesehatan ibu, kesehatan anaknya, kesehatan saya kira pasti masih bisa. Betul. Karena kadang-kadang juga kan Bu ada yang memang ketika misalnya istrinya tuh malu-malu atau misalnya nggak paham. Jadi sama istrinya sama suaminya. Nah, kadang-kadang gitu termasuk. Boleh. Ya, itu. Boleh. Bisa ya Bu ya, kalau tapi justru biasanya suaminya yang rasa malu. Tapi iya juga sih. Mungkin saya saja yang beda kayaknya ya. Oke Bu. Nah untuk di aksesnya sendiri Bu di program ini sendiri
apakah hanya di Jawa Barat saja atau mungkin apakah akan menasional Ibu program Halo Bid ini Bu? Nah itu dia, program ini memang tercetus di Jawa Barat. Oke, Jadi luar untuk biasa. saat ini ini sebetulnya memang miliknya Jawa Barat. Untuk saat ini masih milik Jawa Barat. Kami memang sudah mencoba ini dengan pengurus pusat gitu ya, dan bahkan nanti tanggal 12 juga kami akan mengundang Ibu Ketua Umum dari pusat untuk menghadiri pada saat launching Halo Bid ini. Jadi untuk saat ini Halo Bid memang punyanya Jawa Barat. Luar biasa. Oke. Untuk selanjutnya Bu, target yang ingin dicapai nih dari program Halo Bid ini sendiri seperti apa Bu? Oke. Yang pertama tentu saja kami ingin semua kabupaten kota ya, semua kabupaten kota sudah melaksanakan. Walaupun saat ini memang sudah melaksanakan, tapi memang belum optimal. Ada beberapa kabupaten kota yang memang masih dalam proses gitu. Tapi untuk saat ini memang sudah hampir 80% kabupaten kota sudah melaksanakan. Jadi harapan kita memang semua bisa melaksanakan. Kemudian tentunya nanti bukan hanya di kabupaten kota, dari pengurus IBI Jawa Baratnya sendiri akan ada program yang lain yang akan membantu program itu. Dan kemudian juga nanti kita berharap targetnya ya memang masyarakat ini betul-betul menggunakan sarana ini gitu, menggunakan sarana ini, walaupun memang pada saat ini kami belum menargetkan berapa sih yang masyarakat menggunakan fasilitas Halo Bid ini. Tapi untuk saat ini memang sudah banyak beberapa masyarakat yang sudah menggunakan Halo Bid di beberapa kota, dan termasuk di Cianjur juga ya, kayaknya di Cianjur juga sudah mulai bisa dihubungi. Sudah mulai bisa dihubungi. Nah, menarik Bu, kalau sudah mulai bisa dihubungi, sebetulnya alurnya seperti apa nih ketika masyarakat ingin menggunakan program ini? Ya, oke. Kalau misalkan WS betulnya bisa langsung. Langsung. Ya bisa langsung dapat jawaban gitu, ya gitu. Kalau misalkan call center nanti diarahkan oleh call centernya kemana misalkan. Karena sebetulnya kami semua fasilitator ini sebetulnya sudah mempunyai kompetensinya sama gitu. Tapi mungkin pada saat ada yang mau konsul kemudian bidan A lagi dalam tidak kondisi siap misalkan dari tugas lagi, itu bisa diarahkan yang lain gitu. Jadi seperti itu. Tapi kalau misalkan WA itu bisa langsung dijawab pada saat itu juga. Kemudian kalau call center bisa juga kalau memang bisa langsung dijawab hari itu. Kalau tidak misalkan hari ini yang tugas piket siapa itu. Jadi karena kami itu teman-teman bidan itu masih ada yang bekerja juga kan, masih banyak bekerja, sehingga sistemnya juga diatur piket dan lain sebagainya. Jadi kalau memang call center nanti kita arahkan, tapi kalau misalkan WA itu bisa langsung dijawab. Oke, berarti udah sistematis lah itu. Udah sistematis. Luar biasa nih untuk untuk sebuah program yang baru gitu kan, dengan baru kehitung bulan berarti ya Bu ya programnya? Iya, kita ini 24 Juni sebetulnya. 24 Juni, ya? Tadinya 24 Juni itu mau kita launching, tapi dia dengan kondisi pandemi ini kemarin kita masih tarik ulur segimana ya, sekarang aja mau HUT yang akan dilaksanakan 12 September sambil dengan launching juga kita masih ada yang ingin offline dengan online dan lain sebagainya gitu. Jadi memang kendala dengan situasi sih sebetulnya. Tapi mudah-mudahan ke depan Bu untuk program ini dan juga program-program lain di Ikatan Bidan Indonesia Provinsi Jawa Barat ataupun di seluruh Indonesia ini bisa berjalan dengan baik. Amin. Ya, Bu ya. Terima kasih doanya luar biasa. Baik, terima kasih Bu Eva untuk obrolan singkatnya di hari ini, dan tentunya untuk warga Cianjur jangan kemana-mana, selepas ini saya juga akan ngobrol dengan Ketua IBI dari Kabupaten Cianjur. Nah, apa yang akan kita bahas nantikan dulu ya. Terima kasih Bu Eva sudah hadir dan menyempatkan waktunya sama kita ngobrol Bu ya. Terima kasih sama-sama juga. Baik, warga Cianjur itu dia obrolannya, dan next kita ke bintang tamu selanjutnya. Oke warga Cianjur. Nah sekarang saya sudah bersama dengan bintang tamu kita yang kedua, narasumber yang kedua, yaitu Ketua IBI Kabupaten Cianjur, yaitu Ibu Lista Zulhijawati Wulan. Apa kabar Ibu? Baik, alhamdulillah. Selamat siang. Baik, selamat siang juga Ibu ya. Kalau ngobrol sama Ibu, saya serasa ngobrol dengan orang yang dekat nih Bu ya. Ya, mudah-mudahan ya. Karena someah sekali kalau sama Bu Lista ini. Amin. Ya. Baik Bu, tadi saya sudah ngobrol juga dengan Ibu Haja Eva, Ketua IBI Provinsi Jawa Barat, mengenai program Halo Bid nih Bu. Nah tadi kan disebutkan bahwa di tiap provinsi dan kabupaten itu kan beda-beda. Betul. Nah untuk di Kabupaten Cianjur sendiri Bu, ini perkembangannya sudah sejauh mana Bu terkait sosialisasi dengan masyarakatnya nih Bu? Baik, terima kasih. Alhamdulillah Kabupaten Cianjur sebetulnya ini mengimplementasikan apa yang menjadi kebijakan PDIP Jawa Barat. Seluruh kabupaten kota di Provinsi Jawa Barat memang harus mengimplementasikan Halo Bid ini. Dan di Kabupaten Cianjur sendiri bulan kemarin ya Agustus, sekitar tanggal 15 Agustus kami
melaksanakan pengukuhan ya, pengukuhan bagi sekitar 10 orang fasilitator, kemudian juga 5 orang instruktur, narasumber dan beberapa dari sisi administrasi supaya perkembangan Halobid ini memang bisa terpantau bagaimana progresnya. Untuk saat ini launching memang baru dilaksanakan, tetapi secara implementasi kita sudah lakukan sejak 15 Agustus 2020 ini. Sudah banyak sih yang masuk warga masyarakat, sasaran dari Halobid ini mengikuti kegiatan Halobid ini, dan variatif sekali permasalahan kesehatan reproduksi di Kabupaten Cianjur. Tapi responnya ternyata cukup baik ya Bu dari masyarakat cukup untuk baik, menggunakan saya program kira. ini. Cukup baik. Seluruh siklus hidup manusia nampaknya masuk dalam Halobid ini. Wah, luar biasa. Ya, Oke, nah tadi kan disebutkan bahwa untuk menggunakan ini itu baru bisa melalui call center dan juga WhatsApp ya Bu ya. Betul. Nah ini untuk menghubunginya harus kemana nih masyarakat Ibu? Ya baik, saya coba lihat dulu ya. Karena ini yang kami sediakan sekarang adalah dalam bentuk WhatsApp ya, dan Halobid call. Jadi telepon, masyarakat bisa melakukan telepon langsung kepada call center kami, kemudian akan ada fasilitator yang membimbing terhadap permasalahan mereka dalam bentuk asuhan kebidanan. Ini adalah nomor yang bisa dihubungi ya, 0821 7324 6228. Ya, melalui nomor ini masyarakat bisa langsung menyampaikan permasalahan kesehatan reproduksi mereka. Itu dengan sama Ibu maksudnya, baik untuk telepon ataupun untuk WhatsApp? Sama dua-duanya ya? Sama. Oke, tidak berbeda berarti nomornya? Tidak berbeda. Jadi ini sangat memudahkan untuk masyarakat. Betul ya? sekali. Baik, nah selain itu Bu ya, di hari ini juga kan selain launching program Halobid juga ada program Campernik nih betul, Bu. Nah, saya juga pengen tahu ini sebetulnya Campernik ini program apa nih Bu? Baik. Saya coba sedikit berikan gambaran kaitan Campernik. Jadi Campernik ini adalah cegah masalah perempuan dengan screening kesehatan reproduksi. Kita fokus kepada screeningnya saja. Screening ini adalah satu deteksi dini ya terhadap permasalahan perempuan, terutama yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi. Masalah perempuan itu banyak. Jadi ketika seorang perempuan melalui masa siklus hidupnya, kalau siklus hidup tuh mulai dari hamil, bersalin, kemudian memasuki masa berkeluarga berencana ya, kemudian masa bayi, balita hingga usia lanjut. Nah, sebetulnya mereka memiliki masalah kesehatan reproduksi. Nah, untuk hal ini siapapun mereka, sasaran pada batas usia siklus manapun bisa bergabung bersama kami untuk mengkonsultasikan masalah kesehatan reproduksi mereka. Nah, ini Campernik ini garapannya adalah sama siklus hidup. Jadi Halobid adalah wadah medianya, Campernik adalah penggerakannya. Tetapi kedua-duanya sama-sama pada jalur edukasi, seperti itu Mas. Jadi saling saling berhubungan berarti ya, soal program ini. Simbiosis mutualisme. Betul. Tapi kalau Campernik ini sendiri sebenarnya tujuannya apakah sama dengan program Halobid ini atau bagaimana Bu? Ya, baik. Untuk Campernik ini sebetulnya inisiasinya hadir lintas program di Kabupaten Cianjur. Terutama tim penggerak PKK Kabupaten Cianjur memunculkan satu inovasi yang ingin memberikan dukungan terhadap kepedulian terhadap perempuan, terutama agar perempuan-perempuan di Kabupaten Cianjur sesuai dengan filosofi Campernik ya, bersih mereka, tidak hanya bersih jiwanya ya, kesehatannya, kemudian juga menjadi sosok-sosok yang akan memunculkan generasi penerus yang akan datang yang tentunya sehat juga seperti ibunya, seperti itu. Nah, ini Campernik ini memiliki tujuan tentu saja agar seluruh wanita di Kabupaten Cianjur sehat secara kesehatan reproduksinya. Nah, sementara Halobid adalah memfasilitasi jika ternyata menuju kesehatan tersebut mereka terkendala masalah berkaitan kesehatan reproduksi, maka Halobid melalui sarana yang kami miliki yaitu Klinik Pratama Bakti Bidan akan menyelesaikan permasalahan mereka. Ya, artinya sebetulnya tujuannya sama sih ya, menuju kesehatan reproduksi bagi semua perempuan Kabupaten Cianjur. Tapi kalau sejauh ini Bu, apakah memang karena alasannya kesadaran dari perempuan di Cianjur sendiri mengenai kesehatan reproduksinya masih minim atau seperti apa Bu, makanya kenapa dimunculkan program ini? Ya,
Jadi sebetulnya kalau kita melihat yang pertama barangkali kasus kejadian kanker rahim ya di Kabupaten Cianjur juga masih banyak terjadi. Kanker serviks masih Ya, banyak di betul. Cianjur, Bu. Kemudian kedua ternyata penderita dengan kanker payudara juga masih ada ditemukan di Kabupaten Cianjur. Mungkin kematian ibu dan bayi meskipun sudah drastis menurun tetapi masih ada di Kabupaten Cianjur. Tetap bagi kami itu adalah sebuah kejadian luar biasa. Kami berharap inginnya sih zero kematian Kabupaten Cianjur karena idealnya ketika masyarakat paham tentang masalah kesehatan reproduksi mereka akan lebih waspada untuk mencegahnya agar tidak berlanjut terhadap permasalahan yang lebih berat. Sebetulnya itu yang ingin kami coba dorong bagi masyarakat khususnya perempuan di Kabupaten Cianjur. Oke. Nah, selain melalui Halobit ini sendiri, Bu, untuk program Camperniknya apakah ada kegiatan sosialisasi yang lain mungkin, Bu? Kegiatan-kegiatannya ada tidak, Bu? Ya. Terutama kita manfaatkan momen Bakti IBI disebutnya. Bakti Ikatan Bidan Indonesia, di mana Bakti IBI itu tidak hanya memberikan layanan skup di areal sekretariat IBI, tetapi di banyak tempat. Ada sekitar 32 kecamatan di Kabupaten Cianjur, kami bidan di perifer itu sama melaksanakan Bakti IBI dengan model yang tidak jauh berbeda dengan yang kami lakukan di sini. Artinya merata di seluruh wilayah, bahwa program Campernik, program Halobit itu akan tersosialisasi melalui kegiatan Bakti IBI nanti di lapangan. Kalau untuk program Campernik di sini sudah dari kapan, Bu, dimulainya? 15 Agustus kemarin. 15 Agustus berarti baru berapa bulan ya? Iya, masuknya? belum lama sebetulnya. Belum lama ya? Karena memang diluncurkan oleh PDIB Jawa Barat juga bersamaan dengan HUT IBI ke-69 kemarin 24 Juni sebetulnya, tetapi implementasi di kabupaten kota dimulai ada yang bulan Juli, ada yang bulan Agustus. Kami memulainya di bulan Agustus. Luar biasa. Berarti inisiasi dari teman kawan-kawan di pengurus cabang IBI Kabupaten Cianjur ini sudah mulai dari awal itu ya, Bu? karena kekompakan teman-teman kami semua. Insya Allah. Siap. Nah, untuk tujuan atau juga harapannya mungkin, Bu, dari program-program ini ke depannya seperti apa, Bu? Baik, ya kami berharap apa yang sudah kami miliki saat ini, baik itu program Halobit, integrasi program Campernik, kemudian kami juga punya fasilitasi klinik Pratama Bakti Bidan yang merupakan betul-betul itu adalah bakti sosial dari bidan-bidan sekabupaten Cianjur, semua menabung, menyisihkan uangnya sehingga kami bisa membangun sebuah klinik bakti bidan yang itu memang ditujukan sepenuhnya untuk kegiatan sosial kemasyarakatan kami, ya seperti itu. Jadi saya kira mudah-mudahan ke depan semua fasilitas yang kami miliki ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan bisa sepenuhnya untuk sebaik-baiknya kesehatan masyarakat di Kabupaten Cianjur. Oke, luar biasa. Nah, terakhir deh, Bu, ini untuk masyarakat ingin mencari tahu atau juga ingin konsultasi mengenai program-program ini, itu bisa menghubungi kemana, Bu? Ya, sebetulnya selain tadi di Halobidan, Halobit Cianjur juga memiliki Instagram juga, memiliki Facebook juga. Ya, bahkan kalau Instagram, Facebook untuk khusus Halobit mereka belum akses, IBI Cianjur juga punya Facebook dan Instagram, mungkin bisa berkunjung ke Instagram yang kami miliki, PCIBI Kabupaten Cianjur, atau Instagram dan Facebook Halobit Cianjur. Oke, tentunya juga bisa lihat di Cianjur Today ya, Bu, ya. Oh iya, mitra kami yang senantiasa ada bersama-sama kita. Terima kasih untuk Cianjur Today. Sama-sama, Ibu, dan terima kasih juga Ibu sudah hadir di sini dan juga berbagi dengan kita, Bu, ya, tentang program-program ini. Mudah-mudahan komunikasi kita, kerjasama kita juga bisa terus berlanjut ke depannya. Amin ya Allah. Baik, warga Cianjur, itu dia tadi obrolan kita di podcast spesial hari ini dalam launching program Halobit dan juga Campernik di Sekretariat IBI PCIBI Kabupaten Cianjur. Terima kasih sekali lagi, Bu Lisa, sudah hadir hari ini, dan juga nantikan juga untuk obrolan-obrolan podcast kita yang menarik di episode selanjutnya. Dan untuk itu saya Aryo Rosmana undur pamit, dan jangan lupa sampaikan komentar kamu dan juga pertanyaan kamu di kolom komentar ya. Like, share, dan juga subscribe di akun YouTube channel Cianjur Today. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.